wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah dijawab dulu. Belum. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Cara menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Ayo dari maju ke depan, bantu ibu. Cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Internasional. Menurut KBBI, sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat serta pertikaian pendapat. Sengketa internasional ada dua macam, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Satu, sengketa hukum yaitu sengketa yang mana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas ketentuan yang terdapat dalam suatu yang telah diakui oleh hukum internasional. Nomor dua, sengketa politik ialah ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan jurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Skala batas wilayah. Dua, permasalahan ekonomi. Tiga, budaya. Empat, sumber daya alam. Lima, unsur-unsur moralitas. Dan enam, aspek juridis. Sengketa internasional secara damai. Satu, negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan dianggap internasional. Dua, mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa internasional melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga. Tiga, jasa baik. Empat, konsiliasi. Lima, pendidikan. Enam, perserikatan bangsa-bangsa. Tujuh, arbitrase. Ketentuan Konvensi PBB 1982. Satu, permasalahan-permasalahan dalam bentuk laut internasional banyak, terutama permasalahan batas negara, perikanan dan kepemilikan pulau-pulau di perbatasan. Dua, Konvensi PBB tentang hukum laut 2 tahun 1982 sudah diratifikasi Indonesia dengan hukum nasional umumnya yaitu nomor 17 tahun 1985. Laut Indonesia dibagi tiga. Satu, zona laut teritorial adalah jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. Dua, zona landas kontinen merupakan laut yang secara geologis maupun morfologi menjadi kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Tiga, zona ekonomi eksklusif yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Hasil data. Satu, penyelesaian sengketa batas wilayah blok 16. Menurut hukum laut internasional, Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982. Dua, sistem pertahanan dan keamanan di laut undang-undang kelautan sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah seperti karunia Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup dan ruang juang serta bersatu. Pertahanan keamanan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Bab 4 Pertahanan Keamanan Laut. Kesimpulan, penyelesaian sengketa internasional secara damai adalah pilar penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Terdapat beragam metode yang dapat dipilih oleh negara-negara sesuai dengan karakteristik sengketa dan preferensi mereka. Peran organisasi internasional dan regional semakin signifikan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai. Pertanyaan?
Contoh unsur-unsur moralitas menurut bangsa itu apa? Contohnya seperti di Singapura yang mengundurkan diri dari perjanjian Paris karena sering terjadi bentrok antar ras. Jadi anak-anak kita itu jika ada kerjasama dengan orang lain, kita itu harus memberi saran yang baik, berbicara yang sopan, dan saling menghargai supaya tidak ada bentrok tersebut. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian materi hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.